Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ke Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Keduanya dipanggil di tengah polemik pemblokiran rekening dorman atau rekening pasif. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tiba di Istana Rabu sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah Ivan, giliran Gubernur BI Peri Warjio yang tiba di Kompleks Istana. Pertemuan Ivan dan Peri dengan Prabowo ini berlangsung ketika masyarakat ramai memprotes kebijakan PPATK memblokir rekening dorman atau rekening tidak aktif. Baik Ivan maupun Peri enggan memberikan alasan dipanggil Presiden. Pak, sebentar Pak. Rekening dorman Pak. Itu ya. Nanti kali. Pak yang soal bansos judul Pak. Siap, nanti dulu ya. Iya, nanti ya. Saya dipanggil beliau. Saya belum tahu agendanya. Terima kasih ya. Apakah Anda memiliki rekening di bank yang tak pernah digunakan untuk bertransaksi dalam jangka waktu lama? Jika iya, maka bisa saja rekening menganggur Anda dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menyebut menghentikan sementara rekening menganggur atau dorman untuk melindungi nasabah. Tapi rekening dorman itu adalah rekening yang tidak aktif dalam waktu tertentu. Dan PPATK melihat waktu ke waktu itu tren rekening dorman itu cukup masif ya. Dan juga cukup masif digunakan untuk tindak kejahatan. Maka dari itu, dari 1 juta rekening yang kita analisis, yang kita periksa, itu lebih dari 150.000 rekening digunakan untuk kejahatan dan bentuk perlindungan kepada nasabah, kepada masyarakat ya. Tentu kepada saudara-saudara kita, agar mereka terhindar dari tindak pidana kejahatannya. Karena fakta di lapangan itu banyak sekali ya, saudara-saudara kita itu pemilik sah rekening, tapi rekeningnya digunakan untuk kejahatan. Lalu ketika ada proses hukum, dia yang bolak-balik dipanggil oleh penyidik. Kan berapa banyak effort yang dia keluarkan? Waktu, tenaga, uang gitu kan. Data PPATK bilang ada 140.000 lebih rekening dorman yang membuka celah digunakan untuk kejahatan. Respon pembekuan rekening menganggur, Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut pemerintah bakal memastikan dana masyarakat tetap dijamin. Kemenko Polhukam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat atas dana yang dimiliki dan simpan di perbankan, kata Budi Gunawan dalam siaran persnya. PPATK sebelumnya mengungkap rekening dorman atau yang tidak digunakan dalam jangka waktu lama rawan disalahgunakan, misalnya untuk transaksi tindak pidana hingga korupsi. Namun di sisi lain, masyarakat juga perlu mendapat penjelasan lebih utuh soal pembekuan rekening mereka yang tak aktif, agar hak masyarakat untuk mengelola rekening banknya sendiri tidak tercederai. Tim Liputan Kompas TV. Sebagian warga mengaku keberatan dengan kebijakan PPATK yang memblokir rekening dorman atau rekening tak aktif. Warga menilai kebijakan itu akan mempersulit nasabah yang biasanya menabung di rekening bank untuk kebutuhan tertentu seperti dana sekolah atau dana darurat. Tak hanya itu, pembukaan blokir rekening juga dinilai akan merepotkan dan memakan waktu. Masyarakat sih tentunya ya, karena tentunya memang nggak semua masyarakat menggunakan rekeningnya sewaktu-waktu ya. Cuma dalam kondisi darurat, kalau rekeningnya terblokir pasti akan sangat membuat susah dan membuat rasa tidak nyaman lah ya tentunya. Sebenarnya lebih baiknya tuh ditanya dulu apakah ini rekeningnya masih aktif atau enggak, jangan langsung main diblokir dulu aja gitu. Kalau bisa sih jangan dulu diambil keputusannya, dibuat regulasinya tuh yang lebih jelas dulu. Misalnya kalau emang rekening itunya tidak aktif dan kalau misalnya mungkin karena ketakutan ada fraud juga, rekening yang penipuan atau kayak gimana gitu kan, ya mending digali dulu. Kalau menurut saya, kalau sebagai orang kecil, kalau dibekukan itu mengganggu untuk aktivitas saya, buat saya naruh duit di bank,
Karena buat suatu saat saya butuh, mungkin untuk mengambilkan susah gitu. Buat kebutuhan saya juga. Artinya memang ini keberatan Pak ya dengan ada kebijakan itu? Sangat keberatan. Salah seorang warga yang kami wawancarai mengaku telah mendapat pemberitahuan lewat email soal pembekuan rekeningnya. Namun nyatanya ia masih bisa melakukan aktivitas perbankan seperti cek saldo dan tarik tunai. PPATK diminta memberi penjelasan soal regulasi dan kriteria rekening yang rawan diblokir. Mbak Azizah, boleh diceritakan nggak Mbak, ini kira-kira waktu itu kapan kemudian Mbak Azizah tahu rekeningnya diblokir, kemudian ini dari mana taunya Mbak? Ya, saya sebagai nasabah salah satu bank, terus pada hari Rabu, tepatnya tanggal 16 Juli, jam setengah 12 siang tuh saya dapat transferan BSU tahap 4. Nah, sorenya jam 5-an gitu, malah dapat email dari akun nama banknya, lalu newsletter yang memberitahukan kalau rekening saya itu telah dilakukan penghentian sementara. Di email itu tuh di bawah surat pemberitahuan itu tuh bahkan disertakan form bisa klik di sini. Nah, menurut saya kok jadi kayak nggak sejalan ya antara kebijakan dan implementasinya. Pertama karena meski sudah mendapat pemberitahuan telah dilakukan penghentian sementara, tapi faktanya rekening saya masih bisa digunakan sampai saat ini. Semalam saat dihubungi tim Kompas TV bahkan saya memastikan lagi nih apakah masih bisa melakukan cek saldo lewat mobile banking dan ternyata masih bisa. Ini bukan berarti saya nantangin loh ya, tapi faktanya ini yang saya alami gitu. Oke, tapi ketika kemudian dapat notif dari PPATK itu tadi Mbak, kira-kira selain cek saldo bisa yang lain nggak Mbak? Transfer bisa, nerima bisa? Pengambilan juga masih bisa kok Masih saya bisa? lakukan di tanggal 17 juga saya masih bisa melakukan tarik tunai. Nah, yang saya khawatirkan